sebenarnya apa yang kemudian dibentuk dalam Undang-Undang TPKS, PPKS misalnya ya, Permendikbud PPKS ataupun tentang Permendikbud yang mengatur tentang kekerasan di sekolah, itu adalah membuka banyak pintu bagi korban untuk bisa mudah melapor. Jadi sekarang tuh melapor bisa kemana aja loh gitu. Kalau dulu kan kayak bingung nih, kita mau ngelapor kemana, ke siapa gitu. Sekarang itu dengan adanya Undang-Undang TPKS itu sebenarnya mendorong untuk banyak pintu untuk bisa korban melapor. Karena pernah kejadian tuh di jadi ada anak gitu ya, anak SMA gitu ya, dia mengalami penyebaran konten intim. Kemudian dilapor ke temannya. Nah, berdua dengan temannya coba menjebak si pelaku, malah kejebak juga dua-duanya. Oke, nah apa sih tantangan terbesar dalam penegakan Undang-Undang TPKS terkait kasus perundungan dan gimana masyarakat dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum Undang-Undang TPKS ini? Tantangan terbesarnya itu tadi ya, satu bagaimana pemahaman tentang kekerasan seksual ini benar-benar sampai di masyarakat gitu. Itu juga tantangan. Terus yang kedua juga bukan hanya pemahaman di masyarakat, tapi pemahaman di aparat penegak hukumnya gitu. Bagaimana mereka memahami apa sih yang bisa dikategorikan kekerasan seksual sehingga itu tidak boleh dimediasi misalnya. Apa sih tidak, kemudian ketika korban datang juga tidak langsung meremehkan korban atau menstigma korban ataupun menganggap bahwa apa yang dialami korban itu sebenarnya ya begitu aja dibilang pelecehan, gitu aja dilaporin misalnya. Itu seharusnya tidak boleh. Jadi memang tantangannya adalah perubahan perspektif, dan satu lagi bagaimana pemahaman itu ada di aparat penegak hukum gitu. Karena nanti kan orang lapornya ke sana gitu ya, misalnya terjadi. Dan satu lagi juga pemahaman di tingkat satgasnya sendiri, gitu ya. Jadi satgas itu harus punya pemahaman ketika orang menjadi satgas, itu dia berarti memang sudah punya kategori lah. Jadi kategori dalam artian itu ya memang dia memahami soal kekerasan seksual, dia memahami tentang isu gender, dia memahami tentang isu ketidakadilan gender misalnya, atau isu perempuan dan lain sebagainya. Kalau enggak, jadi ya satgasnya mungkin tidak akan bisa efektif gitu ya melakukan penegakan hukumnya gitu. Begitu juga dengan aparat penegak hukumnya, jadi tidak efektif gitu loh. Jadi ada undang-undang yang cukup baik, tetapi tidak mampu diterjemahkan gitu sampai tingkat bawah kayak gitu. Nah itu yang menurutku tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa harus ada pemantauan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah gitu. Dan satu lagi juga memastikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, kemudian penanganan kasus, pelindungan dan sampai juga pemulihan itu benar-benar dibahas oleh pemerintah. Dan dia menjadi anggaran yang bukan cuma ya itu yang sekedar ada, tetapi dia benar-benar masuk ke dalam rancangan anggaran yang spesifik gitu loh. Dan dianggap gitu. Jadi jangan lagi membuat isu tentang perempuan dan anak ini hanya ataupun isu tentang kekerasan seksual ini hanya isu pinggiran gitu ya. Itu juga tantangan. Jadi tantangannya sebenarnya banyak gitu ya. Dari tingkat ya pemerintah sendiri melalui anggaran gitu, kemudian perubahan perspektif di aparat penegak hukum dan juga di satgas gitu ya, di kementerian di pendidikannya sendiri gitu ya. Dan sampai di tingkat masyarakat gitu. Baik, jadi bukan hanya di teknisnya tapi di budgetingnya juga, anggarannya juga. Betul. Itu juga ternyata masih PR kita. Kalau misalnya teknis tapi kita nggak mikirin anggarannya, itu di mana nanti misalnya korban nih dia mau forensik digital, itu duit negara loh kan. Itu gimana caranya kalau misalnya budgetingnya enggak ada, pencegahan termasuk budgeting.
ya kan, bikin apa namanya, bisa jadi pemerintah juga bikin podcast seperti Iya. ini gitu ya, atau dia bikin stiker atau pasang iklan di TV di mana, ya mungkin saja kalau di TV kita bisa minta CSR-nya kali ya gitu ya, pemerintah maksud gue bisa minta CSR-nya, tapi ya whatever lah, apapun sebenarnya tantangan ini bisa kok sebenarnya dihadapi kalau memang membangun kerja kolaborasi antara kita, pemerintah, aparat penegak hukum, media, Iya. dan juga Masuk media juga. media dan perusahaan-perusahaan, ya apa sih namanya itu? Ya perusahaan-perusahaan gitu Iya. kan. Itu juga penting, atau sektor swasta. Sektor swasta. Ya, yang punya duit kan sektor swasta. Iya. Menurutku penting juga untuk menarik sektor swasta untuk mulai kok berkomitmen juga dalam pencegahan dan perlindungan korban. Iya. Dan apa namanya, ini perlu ada kolaborasi bersama gitu ya di antara semua sektor gitu. Nah, aku mau balik soal ini Kak, apa namanya, ke korban bullying. Apa sih yang bisa dilakukan oleh korban gitu, yang mengandung korban bullying, korban perundungan yang mengandung kekerasan seksual. Nah, jika korban ingin melapor kasusnya itu kemana? Kalau misalkan tadi Kak Dinov bilang APH-nya juga mungkin sedikit bermasalah juga. Kemana mereka harus melapor korban ini? Ya, korban perundungan ini sebenarnya tuh kalau di dalam yang Permendikbud yang tentang penanganan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, itu ada satgas tersendiri gitu ya. Ya namanya aku lupa, kayaknya kita harus lihat lagi, itu namanya TPPK apa gitu. Nah, itu bisa melapor ke situ sebenarnya. Jadi itu satu. Jadi korban itu bisa melapor ke satgas tersebut kalau di perguruan tinggi, satgas PPKS, atau ke satgas yang dibentuk di sekolah-sekolah, satuan sekolah-sekolah. Itu bisa. Ataupun juga kalau misalnya di tempat kerja, ya juga di satgas yang tadi dibentuk tempat kerja. Tetapi bisa juga kalau misalnya mau langsung ke lembaga bantuan hukum ataupun lembaga layanan, misalnya Women Crisis Center misalnya, atau lembaga layanan berbasis masyarakat, itu bisa. Sebenarnya apa yang kemudian dibentuk dalam Undang-Undang TPKS, PPKS misalnya ya, Permendikbud PPKS, ataupun tentang Permendikbud yang mengatur tentang kekerasan di sekolah, itu adalah membuka banyak pintu bagi korban untuk bisa mudah melapor. Jadi sekarang tuh melapor bisa kemana aja loh gitu. Kalau dulu kan kayak bingung nih, kita mau ngelapor kemana, ke siapa gitu. Sekarang itu dengan adanya Undang-Undang TPKS itu sebenarnya mendorong untuk banyak pintu untuk bisa korban melapor. Ke polisi bisa, ke lembaga layanan berbasis masyarakat bisa, ke UPT DPPA yang ada diberikan oleh pemerintah, itu juga bisa, karena itu juga mandatnya Undang-Undang TPKS ya, UPTD. Kemudian ke Satgas PPKS bisa, ke Satgasnya PPKS yang ada di kantor-kantor juga perusahaan, bisa gitu, perusahaan-perusahaan juga bisa. Jadi kayak memang dia membuka peluang untuk korban itu mudah untuk mengakses atau melapor. Nah, sebenarnya itu salah satunya yang didorong dari Undang-Undang TPKS, salah satunya gitu. Nah, tetapi untuk korban sebenarnya walaupun dari buka pintu belum tentu semudah itu kan dia untuk melaporkan. Jadi bisa aja gitu ya, mungkin terutama kita nih yang udah dengerin podcast ini gitu ya, udah dengerin podcastnya teman-temannya Yayasan Gemilang Sehat Indonesia, ataupun podcastnya siapapun lah yang bicara soal penanganan kasus kekerasan seksual, mungkin tuh bisa juga mendampingi atau memberitahukan caranya kayak gimana ke mereka yang menjadi korban. Kadang kan korban itu ketika jadi korban tuh kayak bingung gitu ya. Ini saya harus gimana? Cukup kalut lah ya gitu. Saya harus kayak gimana? Saya harus seperti apa? Dan juga belum tentu dia juga membangun kepercayaan ke banyak orang gitu. Paling tidak ya dia bisa ke orang terdekatnya dulu kalau dia menjadi korban. Siapa yang orang menjadi kepercayaannya, misalnya takut sama orang tua bisa ke teman, takut ke temannya bisa tapi bagaimana jadi teman nih sekarang, bagaimana tantangannya dia harus bisa ke orang dewasa ya memberitahukannya gitu ya. Nah kayak gitu. Kalau teman tapi kemudian menanganinya hanya sama-sama berdua, karena pernah kejadian tuh di jadi ada anak gitu ya, anak SMA gitu ya, dia mengalami penyebaran konten intim. Kemudian dilapor ke temannya. Nah, berdua dengan temannya coba menjebak si pelaku, malah kejebak juga dua-duanya.
karena dia tidak melibatkan orang yang lebih paham terhadap situasi itu kayak gitu. Nah, paham sih kenapa sih anak-anak juga takut ya kan kayak gitu. Tetapi ya inilah salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak konten-konten tentang gimana sih penanganan kekerasan seksual, apa sih itu bullying, dan bisa nggak ini ditangani secara hukum. Itu tuh salah satunya untuk membuka peluang banyak orang tidak lagi menjadi korban gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Kak. Bagaimana peran sekolah, orang tua, kita sebagai masyarakat dalam mencegah dan menangani perundungan yang mengandung unsur kekerasan seksual? Tentu saja tadi saya juga sempat sampaikan, kita semua tuh harus berkolaborasi untuk mencegah supaya nggak terjadinya cyberbullying ataupun bully lah gitu ya, atau perundungan. Itu memang banyak pihak harus terlibat gitu. Tapi memang saya sangat menghargai pemerintah ya dengan ada membuat peraturan di sekolah gitu ya, dengan Permendikbud, peraturan di perguruan tinggi, dengan adanya Permendikbud PPKS gitu. Menurutku ini salah satu instrumen yang cukup baik gitu ya, instrumen yang cukup baik sehingga memungkinkan peraturan itu langsung dari atas gitu loh. Jadi memang mendorong sekolah untuk punya peraturan gitu, untuk mencegah terjadinya perundungan, untuk mencegah terjadinya kekerasan atau kekerasan seksual. Dan juga tentu saja dari ketika pihak sekolah juga didorong, tentu saja kan dari pihak sekolah juga bagaimana melakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak di sekitar sekolah dan bahkan juga orang tua gitu ya. Ketika terjadi ada kayaknya udah terlihat nih bahwa sepertinya terjadi bullying nih di sekitar lingkungan kita gitu, dan apa yang harus kita lakukan. Karena kalau setiap pihak ini kemudian salah satunya aja cuek gitu ya, misalnya terhadap terjadinya bullying, itu pasti akan berpengaruh dengan sikap-sikap yang lainnya gitu. Pasti nggak akan selesai gitu. Misalnya orang tuanya yang cuek, atau kemudian orang tua yang kemudian menyembunyikan bahwa anaknya salah nih, tetapi kayak dibelain gitu ya, dalam artian gitu. Dan ataupun misalnya sekolah kemudian karena takut nih peristiwa bullyingnya kemudian muncul kemana-mana, akhirnya ditutup-tutupi, tidak diselesaikan. Terus akhirnya jadi apa? Jadi akut. Jadi masalah bullyingnya itu bisa yang terus-menerus ada di institusi tersebut gitu. Tidak selesai karena tidak pernah dibahas dengan baik misalnya. Ya misalnya contohnya tuh peristiwa perundungan yang ada di salah satu rumah sakit ya kan. Iya. Nah, ternyata itu sudah mengakar dan udah dianggap biasa gitu kan, perundungan itu terjadi. Perundungannya bahkan bisa sampai bukan hanya perilaku ya, bukan hanya perilaku, tetapi bahkan sampai ke ekonomi, ya kan, dia harus mengirimkan uang dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, bahkan kalau dipikir-pikir mereka ini akan melahirkan dokter-dokter. Bayangkan dokter yang lahir dari korban perundungan, dia mau seperti apa gitu? Jangan-jangan dia malah merundung korban lagi gitu ya, atau merundung orang lain lagi kayak gitu, atau malah pasiennya yang dirundung kayak gitu dan diberikan stigma dan sebagainya karena tidak selesai dari awal kayak gitu. Jadi semua institusi baik di sekolah, di lembaga pendidikan, lembaga agama gitu ya, bahkan orang tua, masyarakat, tokoh masyarakat, itu semuanya tuh memang harus punya bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya perundungan gitu, mencegah terjadinya kekerasan seksual, dan pemahaman ataupun perspektif-perspektif peduli atau dengar dulu korban itu kayaknya udah mulai harus kita terus suarakan deh. Terlepas benar atau tidak, yang pertama kita dengar dulu korban. Kemudian peristiwa berikutnya ataupun kemudian proses yang akan melihat sebenarnya siapa yang salah di sini. Baik korban bully, perundungan yang tanpa kekerasan seksual ataupun perundungan dengan kekerasan seksual. Kalau sekarang kan nggak dibalik. Korban yang harus membuktikan bahwa dia menjadi korban, gitu ya kan? Orang nggak percaya sama korban, masa sih gitu? Apalagi misalnya pelakunya yang anak pejabat atau pelakunya orang yang dianggap penting, kayak gitu dan sebagainya. Jadi, atau yang kayak kemarin kan, misalnya pelakunya adalah teman kerjanya ataupun kakak seniornya, kan orang-orang kayak nggak
walaupun korbannya sudah meninggal pun orang kayak nggak percaya gitu kan, kayak gitu. Nah jadi memang pemahaman untuk mempercayai korban terlebih dahulu itu kayaknya memang benar-benar harus kita sampaikan deh kemanapun gitu. Proses pembuktianlah yang akan menunjukkan siapa yang benar. Jangan dibalik gitu loh. Jadi jangan dibalik, jadinya kita malah meminta korban untuk membuktikan bahwa benar kamu yang menjadi korban. Kayak gitu. Jadi bukan pelakunya yang kita kejar, tapi korbannya malah yang kita kejar gitu. Nah, satu lagi yang juga menjadi pemahaman yang harus kita sadari bersama adalah terkait bahwa kasus kekerasan seksual ini itu bukan wilayah personal, bukan menjadi masalahnya si korban aja. Jadi itu juga yang harus menjadi pemahaman bersama. Ketika seseorang menjadi korban kekerasan seksual, apalagi perundungan seksual, itu dia bisa berpengaruh ke keluarga. Bayangkan ya, jadi korban perundungan tuh dia kemudian bunuh diri kan, si korbannya. Kemudian orang tuanya ikut meninggal. Ya bayangin. Jadi bisa ke keluarga juga. Korban perundungan tuh dia bisa ke komunitasnya yang bermasalah, bisa ke dirinya sendiri tentu sebagai korban, ke keluarga, ke komunitas, tentu lebih besarnya lagi kepada masyarakat itu. Jadi yang menjadi bermasalah itu ketika perundungan dibiarkan, itu bukan hanya satu orang ini yang menjadi korban, tetapi nanti akan berpengaruh pada situasi di sekitarnya korban kayak gitu. Iya, baik. Bahkan kita juga miris ya Kak ya, di mana korban itu harus ideal gitu. Ada namanya korban yang sempurna gitu. Artinya dia itu memang harus menunjukkan bahwa dia itu korban. Ya. Kita menuntut korban untuk yang harus sedih, harus babak belur dulu. Ya. Padahal tidak ada bentuk korban itu kayak gimana. Iya, gitu. dan tidak harus juga. Tidak harus gitu, juga. Gitu. Dan kemudian juga soal secondary victim gitu. Korban kedua gitu, bisa keluarga tadi, orang tuanya meninggal, mungkin anggota keluarga lainnya, bahkan kita juga dapat informasi bahwa yang kedokteran spesialis itu Kak, bahkan ada aktivitas-aktivitas seksual yang meminta entah pasangan, entah adik atau apa, itu kan juga sangat miris sebenarnya. Iya, ada juga yang ku dengar ya. Iya, gitu ya. gitu. Itu kan perundungan yang berbasis seksual juga itu. Betul. Gitu dan itu udah tindak pidana. Tindak pidana itu Kak. Nah itu kan sangat miris gitu kita sebagai masyarakat gitu. Artinya kemudian Kak Dinov juga bilang ini bukan masalah personal juga ya. Artinya kita tidak perlu ragu bahwa kita mengakui bahwa kita korban gitu, dan kita juga nggak malu juga untuk mengakui bahwa perundungan itu juga tindak pidana juga bisa gitu. Artinya kita sebagai masyarakat juga perlu mengakui bahwa banyak loh korban-korban di sana yang tidak terblow up oleh media, oleh kepolisian segala macam, yang mereka itu diam, nggak melapor segala macam. Dan itu lebih banyak lagi kan, makanya kan kita ngomong fenomena gunung es. Gunung es sebenarnya. Yang kelihatan itu sebenarnya puncaknya doang. Betul. Gitu. Oke. Makasih banyak Kak udah mau hadir dan kita udah mau sharing soal perundungan dalam kacamata Undang-Undang TPKS gitu, dan harapannya ke depannya informasi-informasi terkait hal seperti ini, perundungan, kekerasan seksual, intoleransi dan segala macamnya ini bisa terakses oleh banyak orang lagi gitu, bukan hanya di kota-kota besar tapi di kota-kota kecil, dan semua lapisan masyarakat juga bisa mengakses informasi baik berupa berita, informasi terkait diskusi, seminar, webinar atau bahkan podcast seperti ini lagi gitu. Dan kita kebetulan juga sudah kita akhiri saja diskusi podcast Inspirasi Gemilang kita pada episode ketiga gitu. Sampai jumpa di podcast Inspirasi Gemilang episode selanjutnya. Aku Daniel Simatupang pamit undur diri dari Kak Dinov. Halo, terima kasih ya Daniel, terima kasih juga teman-teman dari kawan Gemilang kawan ya, Gemilang. Ataupun kawan Gemilang yang sudah hadir dan dengerin podcast kita. Semoga nanti kedepannya bisa ada podcast yang seru-seru lagi. Seru-seru lagi ya. Gitu. Terima kasih dari Terima kasih sini ya. Kak Dinov sudah mau hadir. Dari aku sekian, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa.